Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan berjumpa dengan Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan pada hari ini kita sebenarnya masih berada pada satu tema yang sama dengan beberapa waktu yang lalu, yaitu tema besar khotbah di bukit, khotbah Yesus di bukit. Ya, terjadi di salah satu bukit di Galilea, di provinsi Galilea, di bagian utara dari Israel. Khotbah ini cukup panjang, 3 pasal, dicatat oleh salah satu murid Yesus yang bernama Matius. Cukup detail. Dan kita dalam 8 atau 9 episode yang lalu, secara berturut-turut, kita sebenarnya sudah berbicara tentang hal ini, tapi masih pada bagian pendahuluan yang kita kenal atau banyak dikenal dengan istilah ucapan bahagia. Nah, selesailah sudah bagian pendahuluan dari khotbah yang panjang ini, khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Nah, kita masih di Matius pasal 5 dan kali ini kita lanjutkan ya. Yang saya akan bacakan beberapa ayat mulai dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini seluruhnya adalah kata-kata Yesus yang diucapkan oleh Yesus keluar dari mulut Yesus sendiri. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, sahabat dan kerabat, kita sudah tahu bahwa audiens Yesus yang utama adalah 12 muridnya, yang baru saja pada pagi itu, pada hari itu, istilah kita barangkali ditabiskan, dikukuhkan ya. Jadi mereka ini baru ditetapkan oleh Yesus, walaupun sebenarnya sejumlah mereka itu sudah sering mengikuti Yesus, sudah sekitar 1,5 tahun yang lampau sebelum itu. Dan mereka sudah biasa mendengarkan perkataan Yesus, sudah biasa mengikuti Yesus, melihat apa yang Yesus buat, membantu di dalam pelayanan dan seterusnya. Tetapi baru pada hari itu, setelah satu malam sebelumnya, Yesus berdoa sendirian di atas bukit. Semalam-malaman dikatakan di situ, dan setelah itu dia turun, pada paginya dia turun. Masih ada pelayanan karena masih ada sejumlah besar orang yang mengikuti dia, yang untuk disembuhkan dan macam-macam. Dan setelah itu dia naik lagi kembali ke bukit dan dengan memanggil 12 muridnya itu dan menetapkan mereka sebagai yang kita kenal sekarang 12 murid Yesus. Jadi audiens Yesus yang utama yaitu adalah 12 muridnya yang sungguh-sungguh mau disiapkan oleh Yesus dengan khotbah yang sangat penting ini. Menyangkut seluruh hal dalam kehidupan dan juga dengan tema kerajaan Allah. Mereka menjadi alat-alat dalam kerajaan Allah, pelaku-pelaku pelayanan di dalam kerajaan Allah. Meskipun ada juga sejumlah orang lain yang ikut mendengarkan dan di situ tidak dijelaskan terlalu banyak, berapa banyak yang ikut. Nah, jadi kita sudah tahu khotbah ini ditujukan utamanya kepada 12 murid, tapi juga kepada orang-orang yang ikut mendengarkan pada saat itu. Nah, sekarang kembali kepada apa yang menjadi tema garam dunia dan terang dunia. Jadi, Yesus mau katakan kalau dengan gamblang, hai kamu 12 muridku yang baru aku tetapkan ini, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Ini cukup jelas langsung konteksnya. Jadi konteks pelayanan yang disiapkan untuk ke-12 murid ini bukan Israel saja. Bukan Galilea saja. Bukan kota Kapernaum saja. Bukan. Di dunia.
Wow, luas ya. Betapa luasnya dunia ini. Meskipun mereka belum pernah ke dunia luar selain Israel. Tetapi mereka sudah ditantang oleh Yesus. Ini konteks pelayananmu. Ini wilayah pelayananmu seluas dunia. Dimulai dengan kalian 12 orang ini. Wow, ini berat sekali. Saya kurang bisa paham bagaimana 12 murid mendengarkan hal itu. Mereka tahu kehidupan mereka ini ya seperti itu adanya. Siapa mereka? Terbanyak dari mereka adalah para nelayan, begitu saja. Tapi, dan ada di Galilea, mereka orang-orang Galilea. Tapi di seluruh Israel saja, tidak begitu gampang mereka keliling Israel kalau tidak bersama-sama dengan Yesus. Ini kok dunia? Sejauh mana pandangan atau pemahaman mereka tentang dunia? Tapi pastilah mereka tahu tentang dunia. Bahwa dunia itu bukan hanya Israel. Bukan hanya Galilea, bukan hanya Kapernaum. Tapi seluruh dunia yang diciptakan oleh Yesus. Tentu saja begitu banyak hal yang Yesus juga ajarkan kepada mereka. Meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab atau tidak tertulis seluruhnya oleh para penulis kitab Injil. Nah, menjadi garam dunia. Jadi begini. Kalian 12 murid ini, kalian harus menjadi garam atau dengan kata lain menggarami dunia ini. Ini yang garam dulu ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi garam itu paling tidak ada 2 hal penting. Yang pertama adalah mengawetkan. Dia menjadi satu zat yang membuat satu benda atau katakanlah masakan itu bisa awet. Ya. Jadi orang menaruh garam itu tidak sulit untuk dipahami. Tentu dengan ilustrasi, penggambaran seperti ini. Bagi orang-orang di mana saja ya di dunia ini, apalagi murid-murid Yesus, orang-orang Israel pada saat itu yang memahami garam itu tidak sulit, sangat mudah. Jadi membuat awet, misalnya makanan ya. Jadi dikasih garam supaya awet, itu yang pertama. Jadi ini berarti bahwa supaya makanan itu bisa bertahan lama, bisa lebih bertahan dan tidak cepat merusak atau hal-hal lain ya semacam itu. Kemudian ada fungsi garam yang paling gampang kita tahu adalah dia memberi rasa. Jadi ada taste ya. Kalau masakan seenak apapun, bumbu apapun yang begitu enak, mahal harganya, dimasak bagaimanapun juga dengan resep yang bagaimanapun juga. Kalau tidak dikasih garam, maka dapat dikatakan hilang segala taste. Jadi rasanya itu tidak enak ya. Jadi garam saja, sedikit garam sudah membuat segala sesuatu berarti. Jadi segala rasa menjadi enak, menjadi nikmat. Jadi mengawetkan tapi juga memberikan rasa yang mengenakan, yang membuat segala sesuatu menjadi nikmat. Nah, ini gampang sekali mereka mengerti. Tapi masalahnya ini kok menjadi garam untuk dunia, menggarami dunia. Nah, ini lalu Yesus katakan di sini ada satu tantangan di sini ya. Jika garam itu menjadi tawar, jadi kalau mereka yang adalah garam ini ya, dalam tanda kutip adalah garam dunia ini. Kalau garam itu menjadi tawar ya, tidak berfungsi untuk mengawetkan, mempertahankan sebuah kehidupan, lalu tidak berfungsi untuk memberikan kenikmatan satu makanan, maka apa artinya lagi garam itu? Jadi percuma saja kalian 12 orang ini mengikuti aku, belajar dari aku, melihat teladan dari aku, kira-kira begitu ya. Yesus berkata kira-kira begitu. Tapi kalau kamu menjadi tawar, tidak ada artinya semuanya ini. Nah, ini menantang mereka ya. Memang tidak dikatakan, tidak diceritakan apakah ada dialog atau tanya jawab atau tidak. Tapi pasti mereka dengan mudah mengerti semua ini. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Wah, jadi kalau tidak menjadi garam, jadi kehidupan langsung saya mau coba bawa ini ke dalam kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Kita yang percaya kepada Yesus, yang merasa diri atau mengakui diri sebagai pengikut Yesus, ya kita ada di dalam kelompok yang disebut murid-murid Yesus ini pada zaman kita, di tempat kita, di sini. Jadi kalau kita juga fungsi kita ini atau kita tidak lagi berfungsi menjadi garam yang memberi
ketahanan hidup, mempertahankan kehidupan ini, kehidupan kita maupun kehidupan orang lain, maka apa gunanya kita? Kalau kehidupan kita tidak memberi satu kenikmatan di dalam rasa dari kehidupan itu, apa gunanya kita? Nah, ini tantangan yang tidak begitu mudah diberikan kepada murid-murid dan juga kepada kita pada saat ini. Jadi begitu penting kita pahami kata-kata Yesus ini ya. Nah, sekarang kan kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, juga bertanya kepada Tuhan, apakah sampai sejauh ini saya yang sudah menjadi garam, ya, ini dijadikan, begitu percaya kita dijadikan seakan-akan menjadi garam yang akan mengawetkan kehidupan dalam dunia ini. Artinya bahwa kehidupan dalam dunia ini kan nomor satu tentu saja adalah manusia. Jadi kehidupan ini akan menjadi rusak, ya, kalau tidak diberi garam. Atau garam yang sudah ada tidak sungguh berfungsi di dalam dunia ini, maka kehidupan dunia ini memang akan cepat rusak dan menjadi rusak. Dan akan menjadi busuk. Jadi begitu pentingnya kehadiran kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Menjadi garam dan berfungsi sebagaimana seharusnya garam itu. Jadi sejauh mana ini tantangan bagi kita, sejauh mana memang kehidupan kita ini benar-benar menjadi garam. Yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan, sudah diisi oleh Tuhan. Apa itu? Kebenaran yang kita miliki, iman yang kita miliki, kebaikan yang semuanya berasal dari Allah. Ini merupakan zat-zat yang bisa disebut digambarkan sebagai garam yang kalau itu dibawa masuk ke dalam kehidupan dunia ini, maka kehidupannya akan menjadi awet. Artinya bertahan dan tidak menjadi rusak. Kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang baik. Dan yang kedua itu adalah akan memberi rasa, sehingga ada selera dari kehidupan ini, selera manusia akan rasa enak, rasa nikmat tentang kehidupan ini. Jadi kalau kebenaran itu benar-benar diterapkan, kebaikan itu benar-benar diterapkan, yang berasal dari Allah yang penuh kasih, kesucian itu diterapkan, maka dunia akan merasa enak. Dunia akan merasa nikmat. Tapi bayangkan kalau kita adalah garam yang dengan dua fungsi utama itu, tapi kita tidak berfungsi. Kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya memang gak bisa mengubah apa-apa. Kita gak mampu untuk mengasinkan atau mengawetkan kehidupan orang lain. Dan juga memberikan kenikmatan kepada orang lain supaya orang mendapatkan sesuatu dari kita untuk kepentingan hidupnya. Dan ini tergantung kepada kita. Bukan saja karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu diam saja hanya bersenang-senang di dalam rumah kita, di ruang ibadah kita, dalam persekutuan kita, begitu saja menikmati segala-galanya, menjadi orang yang beriman, bernyanyi, dan terus meningkatkan kehidupan kerohanian kita. Tetapi kita tidak menjadi garam, tidak keluar di luar. Ya. Yang kedua, soal terang. Tadi saya sudah bacakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan seterusnya sudah saya baca. Terang. Apa fungsi terang? Ya menerangi. Kalau tidak ada terang, maka semuanya gelap. Ya. Nah, terang ini berfungsi bukan saja membuat manusia bisa melihat ada sesuatu di dalam kehidupan ini, membuat kehidupan ini bisa dilihat dengan mata, tapi juga dapat membuat manusia atau kita dapat mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang itu merupakan dosa dan yang mana adalah kebenaran. Dan hal-hal ini selalu membutuhkan terang. Jadi kehidupan ini membutuhkan terang supaya kita bisa memeriksa, melihat apa yang sedang berkembang. Kejahatankah atau kebaikan? Kebenarankah atau kesalahan dan dosa yang sedang berkembang di dalam dunia ini? Maka sekarang Tuhan katakan kamu menjadi terang. Jadi kalau kamu datang ke dalam kehidupan manusia ini, orang akan tahu yang mana baik, yang mana tidak baik. Kalau kamu hadir di tengah komunitas manusia, maka orang akan tahu yang mana itu yang benar, yang mana itu salah. Luar biasa tanggung jawab. Dimanapun saya hadir,
membuat orang akan tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana baik, yang mana jahat. Bayangkan itu. Kalau begitu, artinya kita sendiri harus menjadi terang. Tidak ada jalan lain. Hai murid-murid, kalian 12 orang ini siap. Kalian harus menjadi terang. Jadi begitu kalian pergi kemana-mana, orang bisa membedakan mana baik, mana jahat, mana benar, mana dosa. Tanggung jawab ini benar. Nah, kalau kita tidak keluar, ya orang nggak tahu. Kalau kita tidak keluar, berarti terang itu juga tidak kelihatan, tidak datang, dan orang tidak bisa tahu. Orang berbuat saja apa yang dia kejahatan, dia anggap itu kebaikan. Yang salah, yang berdosa, dia anggap itu kebenaran. Karena kita tidak bisa tidak datang dan menunjukkan terang itu. Artinya di sini bahwa kita sendiri harus menjadi terang, itu kita sudah dapatkan itu karena iman. Tetapi apakah kita bisa menjelaskan tentang terang itu kepada dunia, menjelaskan tentang yang benar itu kepada dunia, yang baik itu? Bisakah kita jelaskan? Lewat apa? Lewat seluruh kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, dan perbuatan kita. Supaya orang tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Nah, tanggung jawab ini berat. Tapi apa yang kita buat? Apa kita mau senang-senang saja? Murid-murid yang 12 ini juga pasti mereka merenungkan. Kalau begitu bagaimana ya? Kalau hidupku ini hanya untuk diriku sendiri. Aku beriman hanya untuk keselamatan diriku sendiri. Selesai. Begitu? Tidak. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadilah itu. Keluar. Supaya betul-betul bisa menjadi garam dan bisa menjadi terang. Jadi kebenaran itu memang harus dibawa keluar. Karena konteks komunikasi dan pelayanan ini adalah dunia. Artinya dengan bahasa sederhana di mana saja kita berada. Jadilah garam, jadilah terang di mana saja kita berada. Dan harus bersifat progresif. Makin lama makin meluas. Entah dengan cara apa saja. Jadilah garam dan jadilah terang. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebetulnya cukup sederhana. Kiranya ini menjadi berkat buat kita, menjadi satu sentuhan surgawi buat kita dalam melalui episode ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya harap bahwa ada berkat rohani buat Anda pada hari ini. Artinya saya harus mengundurkan diri, dan saya harap dan saya doakan bahwa Anda akan mengalami satu pembaruan hidup, menjadi garam dan menjadi terang itu tadi. Inilah harapan Yesus Kristus buat saya dan buat Anda semua. Terima kasih atas perhatian Anda sekali lagi, dan get your message. Have a good day and see you next time.